Izin juga ini saya live streaming kan. Ini live di YouTube ya? Iya Ustadz, saya live streaming kan. Baiklah, bisa kita mulai ya ini semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dipersilahkan. Oh, dari sana bukan? Yang ini dari sananya. Yang mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Karimullah MPDI. Dan yang saya banggakan, saya sayangi anak-anakku semua, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Palas. Baiklah, kegiatan proyek kali ini mungkin berbeda dari kegiatan sebelumnya yang kita laksanakan melalui Zoom. Di sini saya akan menyampaikan, membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, nanti akan ada penyampaian terkait dengan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema Cegah Pergaulan Bebas yang akan disampaikan oleh Ibu Hindun. Kemudian di sesi inti adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Karimullah MPDI. Baik, untuk mengefektifkan waktu langsung saja
kita beri kesempatan untuk Ibu Hindun, kepada Ibu Hindun dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kerjasamanya teman-teman semua. Akhirnya kegiatan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik, dengan segala kekurangannya mohon dimaafkan. Jadi harapannya ini nanti untuk lebih jelasnya lagi bagaimana nanti sistemnya setelah harapannya anak-anak nanti setelah mendapatkan ayat-ayat suci dari Al-Quran, dari Alkitabnya masing-masing bisa dihafalkan dan dihayati juga diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita di MPDI. Baik, demikian dari saya. Terima kasih Bu Meda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Hindun sudah menyampaikan pembukaannya. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Karimullah MPDI. Pada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Ibu Haja Maidawati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, panjang umur sehingga terus kita menggali ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping yang masing-masing ada di kelas serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya cintai sebagai generasi penerus bangsa yang insya Allah apabila kalian benar-benar tekun, kalian benar-benar punya kemauan dan kemampuan serta itikat baik untuk dapat meraihnya, cita-cita kalian akan benar-benar terwujud. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada hari ini kita akan membicarakan tentang cegah pergaulan bebas yang dilihat dari sudut pandang agama. Sebelum masuk ke apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan sejenisnya, kita lihat terlebih dahulu apa pengertian dari pergaulan bebas itu dan pengertian agama serta Islam itu sendiri. Karena di sini ada 3 variabel, yaitu pergaulan bebas, agama, dan Islam, karena kita beragama Islam. Baik, akan saya coba share materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Silakan diperhatikan. Yang pertama, maaf, ini kok kita lihat ya. Di situ ada pengertian pergaulan. Gaul itu asal katanya dari kata gaul yang mendapat awalan pe dan mendapat akhiran an. Jadilah kata gaul itu menjadi pergaulan. Jadi menurut istilah, pergaulan bebas itu adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat tidak terikat karena mengabaikan kehidupan sosial yang berpotensi mengembangkan perilaku menyimpang. Jadi berpotensi mengembangkan perilaku menyimpang. Yang dimaksud tidak terikat di sini adalah mereka mengabaikan aturan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya
di sebuah tempat memiliki peraturan bahwa ketika pada jam 11 malam tidak diperkenankan membunyikan suara musik dengan nyaring. Itu aturan sosial. Maka karena kita terikat oleh sebuah aturan yang ada pada kehidupan sosial dan kita ikuti itu, maka hal tersebut menjadi tidak diartikan sebagai pergaulan yang bebas. Namun ketika kita sudah mengabaikan aturan yang berlaku pada sebuah daerah, Anda suka-suka, maka hal tersebut dikatakan sebagai Anda orang bebas dan tidak terikat oleh kehidupan sosial masyarakat di mana Anda berada. Itu yang pertama. Baru berikutnya, kata agama. Mungkin banyak orang sering mengatakan kata agama, tapi dia tidak tahu apa artinya agama itu. Bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata terdiri dari dua kata ya, a dan gama. A itu artinya tidak, sedangkan gama berarti kacau. Dengan demikian, agama artinya tidak kacau. Dengan demikian bisa diartikan sebagai seseorang yang telah menganut, memeluk, dan meyakini satu agama, maka berharap dirinya dalam kehidupannya dari masa kini sampai masa mendatang itu tidak mengalami kekacauan. Karena kenapa? Di dalam agama akan diikat oleh aturan antara seorang hamba dengan Tuhannya, seorang hamba dengan masyarakat sekitarnya, dan seorang hamba dengan hamba-hamba yang lain. Ketika agama dalam peraturannya diikuti dengan baik, maka seseorang telah benar-benar tidak mengharapkan dirinya berada pada garis kekacauan. Lalu berikutnya, ada pula orang berpendapat bahwa kata agama itu akar katanya dari gam, yang mendapat awalan A dan mendapat akhiran A juga. Ada kadang-kadang mendapat awalan U atau mendapat awalan I. Sehingga kata agama bisa disebut dengan ugama atau disebut dengan igama. Artinya kata igama atau ugama memiliki arti adalah jalan. Jalan yang dimaksud di sini, saudara-saudara semuanya, jalan yang dimaksud di sini bahwa karena ajaran agama yang kita anut ini adalah menurut kita adalah menuju kepada jalan yang benar, dibawa oleh nabi yang benar, maka agama yang kita anut ini adalah menghantarkan kita ke jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghantarkan kita ke jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kehidupan yang diberi rahmat dan nikmat ini mampu membahagiakan dirinya, keluarga, orang lain, dan masyarakat sekitarnya. Lalu kemudian agama yang kita anut ini, yang kita ajarkan ini tidak menghendaki seseorang itu berada pada jalan yang sesat dan menyesatkan, serta tidak diharapkan orang yang menganut agama ini berada pada jalan yang dimurkai. Saudara-saudara, anak-anakku semuanya, serta Bapak dan Ibu pendamping yang saya hormati, kita perlu tahu bahwa yang dimaksud dengan jalan yang sesat dan menyesatkan itu memiliki makna demikian. Jalan yang sesat atau menyesatkan itu adalah seseorang tersebut tidak mengerti tentang satu masalah yang ia hadapi, tapi kemudian orang tersebut bila ditanya dengan orang, ia mengatakan bahwa dia tahu. Contoh, satu misal ada seseorang bertanya kepada seseorang tersebut, "Wahai Mbak, di manakah jalan Pramuka itu?" Pada hakikatnya
Yang ditanya itu dia nggak tahu di mana jalan pramuka itu. Karena punya rasa gengsi yang tinggi, karena pengen dikatakan dia pintar, karena ingin dianggap dia sebagai orang yang hebat, dia tunjuk sembarangan jalan itu. Maka orang yang tidak tahu, yang demikian ini, ketika ditanya orang lalu dia sok tahu, dia sebenarnya hakikatnya adalah berada pada jalan yang sesat dan menyesatkan. Sesat bagi dirinya dan menyesatkan bagi orang lain. Itu yang jalan sesat dan menyesatkan. Kemudian jalan yang dimurkai. Jalan yang dimurkai ini adalah jalan yang kalau kita umpama lakukan itu adalah benar-benar jalan yang sangat rusak sekali. Saya ambil contoh begini. Seseorang sudah mengerti hukumnya. Mencuri itu haram. Tahu dia haram. Ketika mencuri kena tangkap, dia pun sengsara masuk penjara. Tapi dia masih lakukan perbuatan itu. Nah, ini adalah jalan yang dimurkai oleh Allah. Saya ambil contoh kedua. Seseorang tersebut sudah tahu bahwa menfitnah, berkata kotor, itu dilarang dalam agama. Namun pengetahuan tersebut diabaikan. Masih saja orang tersebut suka menfitnah, suka berbicara kotor. Maka orang-orang yang demikian ini masuk dalam kategori jalan yang dimurkai. Oleh karena itu, setelah kita tahu tentang tujuan daripada arti agama itu, yaitu seseorang tidak kacau atau orang berada pada jalan yang dirahmati dan dinikmati, maka hindari dua jalan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, hindari pada jalan yang sesat dan menyesatkan. Terus kemudian yang kedua, hindari jalan yang dimurkai. Karena kedua jalan tersebut benar-benar merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu pendamping yang ada di tempat. Berikutnya kita ke pengertian Islam. Islam yang kita anut ini mudah dikatakan. Namun kadang-kadang sering orang itu tidak tahu artinya. Maka dalam kaidah pengertian Islam itu, jika seseorang tidak mengetahui arti, tujuan, dan maksud dari sebuah perbuatan baik, lalu kemudian dia melakukan perbuatan baik, dia bisa mengurangi pahala. Bahkan kadang-kadang ia tidak mendapatkan apa-apa dari perbuatan baiknya tersebut. Saya ambil contoh dulu. Ini pas kebetulan insya Allah bulan depan, beberapa hari ke depan, kita akan masuk ke puasa Ramadan. Di mana puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan bagi setiap individu muslim yang sudah berakal, sudah balik, dan dia tidak dalam keadaan gila. Maka orang tersebut wajib berpuasa Ramadan. Namun ketika dia berpuasa Ramadan, dia tidak mengerti dan tidak paham tentang makruhnya puasa. Dia tidak tahu tentang wajibnya puasa. Dia tidak tahu tentang haramnya puasa. Dia tidak paham tentang batalnya puasa. Syukur masuk bulan puasa, ya puasa Ramadan. Maka hal yang demikian ini bisa mengurangi pahala, bahkan si pelaku tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar, haus saja. Oleh karena itu, sebelum jauh masuk kita melaksanakan perbuatan birrul Islam, perbuatan baik menurut Islam, kita lihat dulu artinya Islam itu apa. Saudara-saudara, ada yang menerjemahkan kata Islam dengan kata salam, yang berarti kata salam itu bisa diterjemahkan sebagai perdamaian, sebagai berserah diri, atau ketundukan, atau kepasrahan. Itu Islam. Artinya ketika sudah kita meyakini, kita bertekad, kita beritikat, memeluk dan menganut Islam, maka seluruh rangkaian peraturan yang berada dalam Islam itu wajib kita lakukan. Walaupun tidak 100%, adalah kita melakukan ajaran Islam itu.
Dan kita tidak mungkin 100% kita melaksanakan ajaran Islam sebagaimana Rasulullah melaksanakannya. Minimal paling tidak kita mengerti tentang siapa kita, bagaimana cara melaksanakannya, dan bagaimana pula mendapatkan pahalanya. Itu yang pertama. Kemudian dari terjemahan tersebut tadi yang saya sebutkan, Islam itu bisa berarti perdamaian, bisa berserah diri, bisa ucapan salam, bisa diartikan sebagai ketundukan dan kepasrahan. Al-Jurjani memberikan pengertian lain, yaitu al-khudu wal inqiyad lima akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam itu tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di awal bahwa orang yang menganut agama Islam, orang yang tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh pembawa risalah Islam, maka si pembawa risalah Islam ini mengajak kepada jalan kebaikan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ajaran Islam mengajak umatnya, orang-orang yang patuh, taat, tunduk, dan pasrah kepada ajaran Islam, diajak ke jalan yang dirahmati, diajak kepada jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang soleh. Dengan berharap agar supaya tujuan daripada umat ini diajak kepada jalan yang dirahmati, jalan yang diberikan nikmat oleh Allah, agar tujuannya umat Islam tidak terjebak kepada jalan masuk yang sesat dan menyesatkan, serta tidak terjebak kepada jalan masuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kita sudah bisa memilah dan memilih bagi kita mana kita seharusnya, kaki kita seharusnya ada di mana. Apakah kita berada pada jalan yang dirahmati oleh Allah dan jalan yang diberikan nikmat, atau kaki kita akan berada pada jalan yang sesat dan menyesatkan. Atau bahkan kita mau masuk melakukan di jalan yang dimurkai. Silahkan. Semua berpulang kepada individu kita masing-masing. Namun demikian bahwa tetap Islam, Nabi Muhammad itu mengajak orang-orang yang yakin dengan agama yang dianutnya kepada jalan yang diberikan rahmat atau jalan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau kita berbicara tentang pergaulan bebas, kita harus tahu dulu apa sebenarnya penyebab dari terjadinya pergaulan bebas itu. Sehingga kita tidak terjebak dengan makna dan kata-kata serta retorika yang tidak retorik, dan dengan makna kata-kata yang tidak retorik, dan dengan kata-kata yang tidak mengandung maksud yang positif. Kita tahu bahwa saya ambil yang simple, bahwa penyebab terjadinya seseorang bisa terjerembab ke dalam pergaulan bebas. Nah, kita tahu ya, sebelum masuk ke sini, pergaulan bebas tadi sebagaimana saya singgung di atas, bahwa pergaulan seseorang yang mengabaikan peraturan sosial, kehidupan sosial, abai dia dengan kehidupan sosial. Penyebab terjadinya pergaulan bebas itu yang pertama adalah memiliki tingkat pengetahuan yang rendah. Sebagaimana nanti di akhir itu saya ada kata mutiara, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jika saat ini kita merasakan penatnya, merasakan gerahnya, merasakan malasnya dengan ilmu pengetahuan, maka nanti kita akan menanggung perihnya, ganasnya pengetahuan itu menimpa kita. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan yang kita miliki sebenarnya kita sudah dibekali kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita diminta untuk mengasahnya, menggali ilmu pengetahuan, mempelajari ilmu pengetahuan agar supaya kita tidak mudah terpengaruh
oleh hal-hal yang tidak kita tahu maksud dan tujuannya. Oleh karena itu, belajar itu menjadi penting. Kata Nabi, perlu diingat, kata Nabi, kita mengikuti Nabi, kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahadi. Dicatat ini ya, bahwa kita wajib belajar itu sejak berada dalam dekapan ibu. Kita wajib belajar itu sejak berada di ayunan ibu dan berakhir ketika kita sudah masuk ke liang lahat. Artinya, selama kita hidup masih dikenai sanksi wajib untuk terus belajar, dan belajar. Pak, kalau masih menjadi siswa dan mahasiswa, itu tentu ada tempat belajarnya. Lalu kemudian kalau kita sudah masuk ke tengah-tengah masyarakat, di mana kita belajarnya, Pak? Di tengah-tengah masyarakat justru lebih banyak lagi kalau kita ingin menggali sumber ilmu pengetahuan. Misalnya di tengah-tengah masyarakat kita itu ada yang namanya majelis taklim, misalnya bisa diikuti. Dan itu juga pembelajaran. Kemudian ada misalnya kegiatan malam Jumat, ada kajian minggu pagi, kita ikuti. Tentu kita selektif dalam mengikuti kegiatan majelis, kajian, dan seterusnya. Jika kita ingin mengikuti sebuah kajian, majelis, tentu yang pertama kita harus tahu dulu siapa pimpinan majelis tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu pembawa kajiannya tersebut, kita khawatir akan dibawa kepada keilmuan yang tidak jelas arah dan tujuan. Oleh karena itu, kenali dulu. Sebagaimana kita beragama Islam, kita kenali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang yang sidik, dapat dipercaya, amanah, tabligh, dan fatona. Sudah kenal betul dengan pola kehidupan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad berbicara dengan wahyunya, bahwa Nabi Muhammad itu disakiti, tidak pernah membalas. Nabi Muhammad orang yang paling sabar luar biasa. Maka dengan kenal, kita yakini, kita ikuti ajaran yang dibawa. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mau mengikuti ajaran seseorang, kita telisik dulu siapa orangnya. Jadi tidak semua orang bisa kita ikuti kecuali kita telah mengetahui latar belakang kehidupannya dia. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, yang menyebabkan seseorang itu mengikuti pergaulan bebas itu karena kurangnya wawasan agama. Tadi sebagaimana dijelaskan di awal bahwa agama itu terdiri dari dua kata, a dan gama. Orang itu tidak akan kacau. Oleh karena itu agama itu penting buat kita. Jadi orang beragama mesti orang yang berakal. Kata Nabi, ad-dinul aklu, ad-dinul aklu, liman la dinu liman la aklala. Masalah agama itu adalah masalah akal. Tidak dikatakan beragama jika ia tidak berakal. Nah, ini pentingnya kita belajar wawasan keagamaan agar supaya kita tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Sebab kalau kita sudah pernah terjerembab ke dalam pergaulan bebas ini rasanya kalau saya umpamakan itu seperti cewek yang masih perawan gitu. Banyak yang mengincar, banyak yang menginginkan. Ketika sudah dapat, dia akan ketagihan. Orang tersebut akan masuk ke dalam pergaulan bebas. Yang kedua, oleh karena itu penting artinya kita belajar agama yang kita anut ini. Lalu yang ketiga, yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas itu adalah keluarga broken home. Jadi sebuah keluarga yang berantakan, bapak ibunya bercerai, ya memang tidak semua ya. Tidak semua keluarga broken home itu
terlibat kepada pergaulan bebas, tidak semua, tergantung orangnya. Namun ketika diambil rata-rata, keluarga broken home ini semuanya masuk ke dalam pergaulan bebas. Misalnya ketika sebuah keluarga terjadi perceraian antara suami dan istrinya, maka yang menjadi korban itu adalah anaknya. Karena anak tidak terurus, kemudian diurus oleh lingkungan yang tidak sesuai dengan kehidupan pribadi seorang anak tersebut, maka si anak tersebut akan terpengaruh dengan kehidupan lingkungan dan kemudian dia masuk ke dalam pergaulan bebas. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Apakah ekonomi juga mempengaruhi adanya pergaulan bebas? Baik, saya akan sampaikan satu hadis dan ini tolong diingat. Nanti akan ditanya oleh Bapak dan Ibu guru pembimbing yang ada di kelas. Kata Nabi, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang yang beriman kepada Allah yang kuat, maksudnya kuat di sini adalah dia memiliki ilmu pengetahuan, fisiknya, jasmaninya dia sehat, ekonominya dia sehat, maka lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang mukmin tapi lemah. Lemah di sini artinya dia kurang memiliki wawasan ilmu pengetahuan. Dia tidak mengerti tentang wawasan keagamaan. Dia tidak melakukan perintah-perintah agama. Dia tidak memiliki harta, fisiknya lemah. Maka orang yang demikian kurang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena ia tidak sanggup memberikan manfaat pada orang lain. Justru akan memberikan mudarat. Oleh karena itu, sebagai seorang yang mukmin, maka kita wajib kuat. Kuat artinya bukan hanya kuat fisik jasmaninya, tapi kuat ekonominya, sehingga kita bisa memberikan manfaat pada orang lain, kuat ilmu pengetahuannya, sehingga kita bisa membantu sumbangsih dengan pengetahuannya kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan kuat. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semuanya, Anda masih berusia muda belia, jangan pelihara penyakit malas. Karena penyakit malas akan membawa ke jalan kesengsaraan. Anak-anakku yang masih muda belia, tolong jangan pelihara penyakit bohong. Penyakit bohong itu saya ambil contoh, kalian pamit dari rumah, mau berangkat ke sekolah, niat belajar. Tapi sampai di sekolah, Anda tidak belajar. Bahkan cenderung hanya mendengarkan musik. Bahkan Anda cenderung tidur di sekolah. Bahkan cenderung main-main. Bahkan yang lebih parah, Anda datang di sekolah hanya mencari pasangan lawan jenis. Nah, oleh karena itu, hilangkan jauh-jauh penyakit bohong itu. Kalau niat dari rumah kita masing-masing, niat belajar, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar dengan tekun. Karena yang akan memetik hasil dari ketekunan dan kesungguhan itu bukanlah orang lain, tapi kita sendiri yang akan memetik hasil enaknya. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu dan pendamping, Bapak Ibu pendamping yang ada di kelas, yang terakhir dari kesimpulan saya dari penyebab terjadinya pergaulan bebas itu adalah gaya hidup. Kita tahu saat ini gaya hidup itu melampaui dari segala hal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sering dikatakan jangan besar pasak daripada tiang. Artinya jangan lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Artinya diatur gaya hidup itu sedemikian rupa sehingga kita mampu menjalani kehidupan yang normal sebagaimana orang-orang lain. Kalau kita mengikuti tren gaya hidup masa kini,
lalu tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, inilah seseorang bisa masuk ke dalam dunia pergaulan bebas. Saya ambil contoh. Ketika melihat seseorang yang berpenghasilan lumayan cukup, dia punya sesuatu yang dia inginkan. Misalnya dia pengen HP iPhone 11 Pro misalnya. Dia beli. Dia bisa karena sesuai dengan penghasilan yang dia miliki. Tapi bagi kita yang belum memiliki penghasilan yang cukup, jangan coba-coba ikut gaya hidup tren orang tersebut. Kenapa? Karena kalau kita memiliki kemauan lalu tidak diikuti dengan faktor kecukupan yang ada, kita bisa melakukan H3, yaitu dia bisa melakukan perbuatan yang halal, haram, dan hantam. Oleh karena itu, gaya hidup disesuaikan dengan kemampuan gaya hidup kita masing-masing. Boleh saja mengikuti gaya hidup orang lain, tetapi jangan lupa bahwa kita juga memiliki gaya hidup sendiri yang dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi gaya hidup kita. Anak-anakku semuanya, serta Bapak Ibu pendamping yang ada di kelas, berikutnya, apa saja pergaulan bebas yang harus dihindari? Ini banyak saat ini lagi ngetren ya. Alhamdulillah di Kabupaten Bulungan dan Kaltara pada umumnya, apa yang ingin saya sampaikan ini tidak pernah terjadi. Yang pertama, pergaulan bebas yang harus dihindari itu adalah ikut serta dalam tawuran. Tawuran ini adalah perkelahian yang tidak seimbang. Misalnya perkelahian, maksud saya gini, perkelahian yang melibatkan orang banyak dan orang yang terlibat di dalamnya tidak semua tahu tentang apa yang dia lakukan. Itu namanya tawuran. Misalnya saya ambil contoh SMA 1 Tanjung Palas misalnya. Ketika disakiti oleh SMA lain, sekolah lain, hanya seorang saja yang disakiti. Kemudian seorang tersebut mengundang teman lainnya dalam sekolah itu, dia mengatakan bahwa kita sedang ditantang kelahi oleh sekolah lain. Orang yang tidak tahu karena memiliki kelebihan misalnya dan lain sebagainya, dia merasa panas, baru kemudian melakukan penyerangan bersama-sama. Nah, itu namanya tawuran. Tawuran adalah sesuatu yang buruk dan wajib dihindari. Jangan mudah ikut serta dalam tawuran. Sebab tawuran, sekali lagi saya katakan, orang yang tawuran belum tentu semua tahu tentang apa yang dia lakukan. Dia menjadi tahu ketika sudah tersandung hukum. Misalnya menyakiti, kemudian ditangkap oleh pihak yang berwenang, baru dia, mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Maka itu, ketidaktahuan itu jangan mencoba membawa kita ikut serta dalam orang yang juga tidak tahu arti maksudnya. Kemudian pergaulan yang harus dihindari yang kedua, yaitu melakukan perilaku menyimpang. Apa maksud dari melakukan perilaku menyimpang ini? Kita tahu anak-anakku semuanya, perilaku menyimpang ini misalnya gini, ini nanti akan berbeda penjelasannya antara zina dengan pemerkosaan. Jadi saya jelaskan dulu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini begini, kita telah memiliki kodrat kita masing-masing. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Masing-masing wajib berjalan pada kodratnya. Tidak boleh ada laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Ini yang menyimpang namanya. Ketika laki-laki menyerupai sifat dan karakternya seorang perempuan,
yang biasa lazim kita sebut adalah seorang yang banci. Ini adalah perilaku menyimpang. Menyimpangnya di mana? Karena laki-laki tersebut sudah hilang gairah nafsunya terhadap lawan jenisnya. Dia akan melakukan perbuatan buruk yang disebut dengan homo. Maka perilaku homo adalah perilaku yang menyimpang, wajib masing-masing kita untuk menghindari. Apalagi perempuan. Perempuan ini memiliki keterbatasan, baik tenaganya dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh, Pak, seorang perempuan menjadi pemain bola? Boleh, tapi bolehnya mah perempuan lawan perempuan. Tidak boleh perempuan melawan pemain bola laki-laki. Ini namanya menyimpang. Laki-laki main bola dengan laki-laki. Ini normal. Tapi kalau laki-laki bertanding bola dengan perempuan, ini menyimpang. Itu contoh. Atau contoh kedua, laki-laki mesti berpakaian laki-laki. Maka dilarang laki-laki berpakaian menyerupai pakaian lawan jenisnya. Kenapa? Kata Nabi, dilaknat oleh Allah bagi seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tunjukkan bahwa kita masing-masing telah diberikan kodrat dan masing-masing itu pula wajib berjalan pada kodratnya masing-masing. Oleh karena itu, banyak di antara kita barangkali misalnya, mohon maaf ini ya, anak-anak gadis sekarang, apalagi yang masih berstatus sebagai pelajar itu, terus kemudian kuku-kukunya panjang. Itu seharusnya tidak boleh. Kalau boleh saya katakan itu termasuk perilaku menyimpang, iya, memang perilaku menyimpang. Kata Nabi, bila seorang perempuan itu, laki-laki dan perempuan memelihara kuku panjang, maka kata Nabi, di balik kuku panjang itu tempat bersemayamnya para setan. Oleh karena itu, sering seorang yang memiliki kuku panjang itu sering sakit. Apa sebab? Disitulah tempat setan. Setan itu penyakit. Maka itu kita semua jangan terbiasa dengan kuku yang panjang. Karena termasuk perilaku menyimpang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pergaulan bebas yang harus dihindari itu adalah ikut serta menyebarkan berita hoax. Nah, ini baru saja kita melaksanakan kontestasi pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif. Banyak berita berseliweran. Apakah berita itu benar atau tidak? Ketika kita ada berita masuk ke HP kita harus selektif. Apakah berita ini hoax atau benar? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa berita ini benar? Maka yang pertama, ketika ada berita masuk ke HP kita, sebaiknya ditanya dulu kepada si pengirim. Mas, minta tolong, apakah berita yang saudara kirim ke saya ini benar atau hoax? Nah, menanyakan ini, kalau dalam pandangan Islam disebut dengan tabayun. Tabayun itu adalah berusaha mencari kebenaran dengan si pengirim berita. Kalau misalnya berita yang dikirim itu benar, maka bolehlah kita men-share ulang kepada orang lain agar supaya orang lain juga pada tahu. Tapi kemudian jika berita yang masuk ke HP kita dianggap oleh kita dan tidak sesuai oleh pengetahuan kita, atau kita berprasangka, wah jangan-jangan berita ini hoax, bohong, maka jangan coba-coba share kembali kepada orang lain. Sebab kalau kita share berita bohong kepada orang lain, berapa banyak orang yang membaca berita bohong kita, seberapa banyak itu pula dosa yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu,
berita hoax menjadi penting untuk dihindari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Abi Hurairah bersabda, bunyinya begini: An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan semua yang ia dengar. Artinya cukuplah satu orang yang dikatakan pendusta. Maksudnya begini, cukuplah misalnya saya yang mendengar berita hoax, kemudian berita hoax itu tidak saya sebarkan lain pada orang lain. Itu maksudnya hadis. Artinya kalau kita curiga, kita tahu bahwa berita itu hoax, sudahlah, kita saja yang tahu. Tidak usah disebar lain. Kalau disebarkan kepada orang lain, maka orang lain menjadi membaca berita hoax, kita juga dosa. Oleh karena itu kata Nabi, cukuplah apabila ada berita yang tidak benar masuk ke HP saya misalnya, cukup saya saja yang tahu, kemudian di-delete saja, dibuang saja, abaikan saja. Itu kalau Nabi. Nah, tolong juga dicatat, dihafalkan anak-anak, dicari pada surat Az-Zumar nanti. Surat Az-Zumar ayat 18. Allah berfirman berkenaan dengan berita hoax ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika ulul albab. Artinya mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, maka mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk Allah dan mereka itulah orang-orang yang memiliki akal sehat. Jadi apabila saya ambil contoh, apabila kita mengikuti pertemuan lalu kemudian si pemateri itu menyampaikan berita hoax menurut kita karena pembicaranya nggak sesuai misalnya, maka cukuplah saya sendiri yang mendengar, jangan di-share. Kemudian apabila mengikuti sesuatu kemudian yang disampaikan itu adalah hal-hal yang baik, mengandung perbuatan positif, baru kemudian kita mendengar dan mengikutinya, maka kita sudah termasuk orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas dan orang yang memiliki akal sehat. Anak-anakku semuanya dan Bapak Ibu pendamping yang ada di kelas, berikutnya adalah melakukan perzinahan dan pemerkosaan. Kita lihat dulu apakah beda Pak antara pengertian zina dan pemerkosaan. Ini beda ya. Kalau zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri di luar nikah yang dan dilakukan suka sama suka. Ini zina. Ini zina ya. Kemudian kalau pemerkosaan, maaf, kalau zina tidak ada yang dirugikan. Karena perzinahan dilakukan antara suka dan tidak suka. Jika salah satu ada yang tidak suka, maka tidak akan pernah terjadi perzinahan. Kemudian pemerkosaan. Pemerkosaan ini dilakukan oleh seseorang yang memaksakan kehendak nafsunya kepada orang lain sehingga ada korban di situ. Ada orang yang merasa dirugikan di situ. Disitulah namanya pemerkosaan. Oleh karena itu, saat ini barangkali Anda mendengar berita tentang perzinahan, tentang perkosaan. Sebenarnya berita itu bukan untuk ditiru. Kalau sudah tahu tentang dampaknya, masalahnya, terus dampak buruknya, maka hal ini adalah untuk dihindari. Jangan begitu mendengar kata zina, dilakukan suka sama suka, Anda mencoba. Ini adalah sesuatu yang buruk. Sebagaimana terdapat di dalam surat
An-Nur. Tolong dicari ya. Surat An-Nur dan surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra itu ayat 32. Silakan nanti dicatat. Surat Al-Isra ayat 32. Bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu. Kemudian ayat lain yang sama-sama menunjukkan kata zina itu adalah surat An-Nur. Surat ke-24 ayat 2. Surat An-Nur ini membicarakan tentang hukuman bagi pelaku zina. Baik pelakunya itu perempuan maupun laki-laki. Ini terlepas dari pemerkosaan ya. Sebab pemerkosaan itu adalah pemaksaan kehendak, yang jelas di situ wajib diberikan sanksi yang berat karena dia memaksakan kehendaknya. Tapi kalau zina yang dilakukan suka sama suka saja karena dia tidak diikat oleh sebuah pernikahan, maka dikasih sanksi oleh Allah pada surat An-Nur ayat 2, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dan seterusnya. Nanti tolong Anda catat, yaitu surat An-Nur ayat 2 pada surat ke-24. Jadi perzinahan ini jelas adalah perbuatan yang buruk yang tidak boleh dilakukan bagi seorang yang beragama mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya nanti tentang zina. Apabila Anda nanti bertanya tentang zina, kami di slide bawah itu sudah siapkan bahwa zina itu ada dua, ada apa dan seterusnya. Oke, nanti saja. Berikutnya, mengonsumsi minuman yang memabukkan. Mengonsumsi minuman yang memabukkan di sini adalah minuman yang ketika diminum itu kemudian merusak akal sehat. Akal sehat. Yang tadinya ditanya 1 kali 2 sama dengan 2. Tapi ketika minum yang memabukkan, akalnya menjadi tidak sehat. Ketika ditanya 1 kali 2 sama dengan 70, maka minuman tersebut telah merusak akal Anda. Ketika akal kita rusak, berawal dari rusaknya akal kita karena minuman yang memabukkan itu, maka akal yang rusak bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia bisa melakukan pemerkosaan, dia bisa melakukan pembunuhan, dia melakukan pencurian. Kenapa itu bisa dilakukan semua? Karena akalnya tidak terkontrol dengan baik. Akalnya itu sudah tidak sehat. Oleh karena itu, minuman yang memabukkan harusnya bisa dihindari bagi orang-orang yang menganut agama dengan baik dan benar. Saya sih tidak begitu tahu banyak tentang minuman yang memabukkan itu. Cuman sering mendengar merek-mereknya saja. Itu pun kalau misalnya disajikan ke saya, misalnya ini minuman apa itu saya tidak tahu. Karena saya hanya tahu nama tapi nggak tahu bendanya. Misalnya saya sebutkan minuman yang mabuk, kalau minum diminum itu bisa mabuk, itu adalah minuman yang mengandung alkohol tinggi. Minuman yang mengandung alkohol tinggi, misal whisky, ciu, bir dan seterusnya, itu ya harus dihindari. Kemudian kita lanjutkan karena waktunya saya sudah dikasih tahu hostnya tadi. Terima kasih Ibu Haja Medawati. Terus kemudian melakukan penipuan dan pembohongan publik. Nah ini termasuk menyebarkan berita hoax ya. Penjelasannya nanti lebih luas ketika sudah di kelas. Kemudian mengonsumsi, mengedarkan dan menjadi kurir obat terlarang. Ini yang saat ini ngetren. Tapi tolong ini konsumsi narkoba ya, mengedarkan atau bahkan menjadi kurir. Tolong ini dihindari. Kenapa? Karena semua ini termasuk perbuatan yang pergaulan bebas. Oke, baik. Sekarang kita lihat ciri dari pergaulan bebas. Orang yang terbiasa dengan pergaulan bebas, ciri-cirinya bisa dilihat di sini.
Yang pertama, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Dia sering diberikan tugas itu tidak tanggung jawab ya. Misalnya dikasih tugas, dikasih PR, dikasih tugas sekolah, terus kemudian pada waktunya dia tidak kumpulkan. Apa sebab? Alasannya segudang. Yang lupa lah, yang bukunya salah ngambil lah, yang tadi malam ketiduran lah, dan seterusnya. Jadi apabila dikasih tanggung jawab, dia abai, tidak bertanggung jawab. Kemudian ciri dari orang yang suka bergaul bebas itu yang kedua adalah suka ikut pesta hura-hura yang tidak ada manfaatnya. Misal tidak ada manfaat ini, hura-hura. Pesta miras nggak ada manfaat. Pesta seks nggak ada manfaat. Terus pesta apa lain lah yang sejenisnya yang tidak ada manfaatnya. Ini juga termasuk dalam perbuatan yang pergaulan bebas. Kemudian tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu. Artinya gini, mestinya kita harus memplotting diri. Kata Nabi, al-waktu kasyaifi. Waktu itu sama dengan pedang. Jika kita tidak pandai memainkan pedang, maka pedang itu akan melukai diri. Jadi apabila kita tidak pandai mengatur waktu, maka kita akan diatur oleh waktu. Maka kalau kita diatur oleh waktu, kita akan masuk ke dalam pergaulan bebas, terjerembab ke dalam pergaulan bebas. Yang terakhir, ciri dari orang yang suka bergaul bebas itu adalah sering menunjukkan perilaku kurang baik. Perilaku kurang baik itu menyangkut ucapannya, tindakannya, perilakunya itu sendiri. Sering ditunjukkan kurang baik. Bagaimana caranya? Kadang aneh-aneh lah bahasa kita sekarang itu aneh-aneh. Misalnya disuruh beli makanan yang mengenyangkan, banyak vitaminnya, menyehatkan, malah beli rokok misalnya. Yang kalau kita lihat dari segi kesehatan, rokok kurang begitu banyak manfaatnya. Oleh karena itu, orang yang sering bergaul bebas itu adalah sering menunjukkan perilaku kurang baik. Berikutnya, kenapa kita itu dilarang semuanya? Mari kita lihat hikmah dilarang melakukan pergaulan bebas, mengikuti pergaulan bebas. Yang pertama, menjaga keturunan dari mencampur adukkan yang diharamkan. Misalnya, seorang ibu dia memiliki, maaf saya tidak mengambil ibu ya, misalnya seorang seorang bapak bekerja, dia menggunakan teori H3. Teorinya halal, haram, hantam. Dia nggak peduli apakah pekerjaannya itu halal kah dia, apakah pekerjaannya haram kah dia. Semua dilakukan demi memuaskan keluarganya. Nah, kalau sudah sebuah keluarga itu yang dimakan bercampur aduk dengan barang yang haram, maka berdampak kepada pola pikir orang tersebut. Inilah kadang-kadang yang banyak tidak disadari, bahwa seseorang yang sering memakan barang-barang yang haram itu akan berpengaruh pada kehidupannya. Itu dia kadang-kadang mati akal, kadang-kadang dia sembrono, kadang-kadang perilakunya di luar nalar manusia. Terus kemudian menghindari penyakit berbahaya. Jadi kita dilarang mengikuti pergaulan bebas itu adalah agar supaya kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Misalnya penyakit medis. Maaf ini. Seorang perempuan yang menjajakan diri demi nafsunya dan hawa nafsunya untuk memberkahi diri, dia menjual dirinya, maka bahaya yang akan menimpa pada dirinya adalah penyakit medis yang bisa disebut dengan penyakit raja singa, misalnya sipilis, misalnya. Terus kemudian dia menabrak juga sosial. Dalam kehidupan sosialnya dia akan diisolasi dengan orang. Dia akan tidak digubris oleh tetangga sekitarnya karena terkena dampak penyakit sosial. Jadi dia akan mendapatkan cap buruk dari masyarakat sekitarnya yang ada. Itu kalau kita tetap tidak mau menghindari diri dari pergaulan bebas. Karena pergaulan bebas itu banyak sekali
mudorotnya, bahayanya itu banyak gitu. Hampir pergaulan bebas itu tidak ada nilai kebaikannya. Baru kemudian yang ketiga adalah menjaga martabat dan kedudukan manusia. Artinya kalau seseorang itu tidak pernah melakukan pergaulan bebas, misalnya seperti zina, seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, harkat martabat dirinya dan keluarganya akan tetap terjaga dan akan tetap dihormati orang lain. Jika sering melakukan hal-hal buruk sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, maka harkat martabat kedudukan kehormatan manusia tersebut tidak akan pernah diperolehnya. Justru malah akan diabaikan, bahkan tidak akan digubris, bahkan akan tidak dihormati oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir dari hikmah dari mengikuti pergaulan bebas itu adalah menjaga ketentraman di antara sesama. Wallahu a'lam. Ketika seseorang terus menjaga dirinya dengan marwah kehormatan dirinya, ia tidak mencuri, ia tidak berzina, ia tidak membunuh, ia tidak meminum minuman khamr, minuman keras, ia tidak membunuh, maka masyarakat sekitarnya akan menjadi tentram oleh karenanya. Tapi kalau dalam satu tempat ada salah satu di antara mereka itu adalah pembunuhnya, orang-orang tetangga sekitarnya menjadi tidak tenang, menjadi tidak tentram itu, karena merasa takut. Baik, berikutnya ini yang saya maksud zina. Zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri di luar nikah. Zina ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Bagi pezina muhson, yaitu laki-laki yang sudah pernah punya istri, perempuan yang sudah pernah bersuami. Ketika melakukan hubungan badan, maka ini hukumnya muhson. Hukuman daripada zina muhson ini adalah dirajam, yaitu ditanam di simpang 4 jalan, kemudian masing-masing orang yang lewat melemparinya dengan batu sampai mati. Kemudian zina yang kedua adalah zina ghairu muhson. Ghairu muhson ini hubungan laki-laki dan perempuan dilakukan bagi laki-laki yang masih bujang dan perempuan juga yang masih bujang. Hukuman dari ghairu muhson ini adalah dicambuk masing-masing 100 kali dan kemudian dipisah tempat yang jauh sehingga keduanya tidak memungkinkan untuk melakukan perzinahan kembali. Kemudian mohon maaf Bu, ini slide yang terakhir, prinsip pergaulan yang sehat bagi remaja. Ini yang perlu dijaga, prinsip pergaulannya, yaitu tanamkan selalu akhlak yang baik. Insya Allah kalau kita selalu berakhlak, kita akan disayang teman, dihormati teman. Saling menghargai perbedaan yang ada. Ketika kita berteman, bersahabat, ada perbedaan di antara kita, hargai perbedaan itu. Karena masing-masing punya hak untuk berbeda dan melaksanakan perbedaan tersebut. Kemudian ketiga, saling memahami satu dengan yang lain. Artinya saling memahami, tidak memaksakan kehendak kita kepada teman lainnya. Terus yang terakhir adalah jaga kesopanan, kesantunan, keramahan. Sopan perilakunya, santun bahasanya, ramah tindakannya. Itu maksudnya. Kemudian kiat mencegah pergaulan bebas. Mohon maaf, nambah jam 2 menit ya, 1 menit lagi. Kiat mencegah pergaulan bebas. Yang pertama, dekatkan diri dengan agama. Sebagaimana saya jelaskan, agama menuntun kepada jalan yang dirahmati, agama menuntun ke jalan yang dinikmati, yang diberikan nikmat. Kemudian perbanyak kegiatan yang positif, misalnya belajar, membaca Quran, misalnya berkelompok belajar, misalnya olahraga, kegiatan yang positif. Hindari kegiatan yang negatif, misalnya main game seharian penuh dan teman-temannya. Kemudian kiat mencegah pergaulan bebas dari sejak sekarang. Rencanakan masa depan. Ini bagi kalian ya, yang siswa. Rencanakan masa depan Anda. Anda nanti kalau lulus SMA itu mau jadi apa? Anda mau kemana? Harus direncanakan. Kemudian selektif memilih teman. Nah, sebenarnya saya ingin panjang lebar membicarakan tentang selektif memilih teman. Ya, teman itu boleh berteman kepada semuanya tanpa pilih-pilih, tetapi ketika teman melakukan sesuatu yang buruk, kita tidak diminta untuk mengikutinya. Ini namanya selektif. Kemudian ingat akan orang tua. Maaf, ini orang tua ini sudah banyak biaya pada kita, memberikan biaya hidup, menyekolahkan dan seterusnya. Ingat, ketika kita akan
bergaul bebas, ingat, oh iya ya, orang tua saya tidak menghendaki saya menjadi anak yang bebas sebebas-bebasnya. Kemudian yang terakhir adalah berpendirian kokoh. Maaf, yang paling terakhir, ini yang paling terakhir tidak ada lagi slide saya. Kata mutiara atau motivasi yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kata Imam Ghazali, bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Artinya kalau kita tidak tahan dengan payahnya belajar, susahnya belajar, kamu tidak tahan, tidak sanggup, maka siap-siap saja Anda akan menanggung kebodohan itu sendiri. Kemudian yang kedua, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Ini juga dikatakan Imam Al-Ghazali. Jadi ketika Anda ingin mencari teman maksudnya teman bermain, apalagi teman pendamping hidup nanti, jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Sebab orang yang tidak mencintai Allah, Allah saja tinggalkan, peraturan Allah saja dilarang, apalagi cuman kamu seorang perempuan. Pertama kamu dilihat cantik, ketika hilang kecantikanmu, kamu juga akan ditinggalkan. Oleh karena itu, kalau ingin mencintai seseorang, cintai orang yang juga mencintai Allah. Terakhir, ilmu itu bukan dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang saya hormati, sekian dan demikian dari saya. Karena waktunya sudah lewat 4 menit, maka saya akhiri. Dan kemudian nanti apabila ada pertanyaan, insya Allah akan kami jawab dengan baik. Sekian dan demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Staf untuk di stop screen. Sebentar, saya cari stopnya nih, mana dia. Oh, enggak ketemu stopnya. Oke. Baik, sudah. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Pak Ustadz Karim yang sudah banyak memberikan penjelasan. Dari beberapa yang sempat saya rekam tadi, ada poin-poin yang bisa kita ingat bahwa pergaulan bebas itu intinya pertemanan tanpa kaidah norma sosial. Kemudian tadi juga sudah disampaikan juga tentang Islam. Islam itu secara inti bahwa tunduk pada jalan atau aturan Allah. Tadi juga sempat kita ingat juga bahwa faktor-faktor penyebab pergaulan bebas, salah satunya ada pengetahuan yang rendah, wawasan agama yang kurang, ya ada broken home, faktor lingkungan, faktor ekonomi, maupun dari gaya hidup kita. Nah, ada beberapa pergaulan yang harus kita hindari, tadi sudah juga disampaikan, tawuran, perilaku menyimpang, ya, menyebarkan berita hoax, perzinaan, miras, dan penipuan publik, ya, meskipun masih banyak lagi yang harus kita hindari. Kemudian tadi juga sempat kita ingat juga bahwa ciri-ciri pergaulan bebas, ternyata kita kalau kurang bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang kita berikan juga salah satu indikasi, ya. Atau kita sering atau banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Hikmah yang bisa kita ambil bahwa kita bisa dengan adanya dilarang melakukan pergaulan bebas, bahwa kita bisa menjaga keturunan, menjaga martabat dan kedudukan, terhindar dari penyakit berbahaya, dan bisa menjaga ketentraman. Kemudian ada yang kita ingat juga tadi bahwa zina ada yang kita sebut dengan zina mukson dan zina ghairu mukson yang ternyata kafarohnya atau pelebur dosanya luar biasa yang mungkin tidak bisa diterapkan di negara kita, ya.
Kemudian ada prinsip-prinsip yang harus kita ingat, bahwa kita harus tanamkan akhlak, saling menghargai perbedaan. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab sampai dengan jam 10 ya. Silakan, mungkin setiap kelas boleh ada perwakilan untuk menyampaikan pertanyaan. Dipersilahkan dari kelas 10A. Oh, dari kelas 10C. Ya, betul, dari kelas 10C. Ada yang nanya. Ya, baiklah. Kelas 10C bisa langsung di depan kamera mungkin ya. Kamera. Ya. Kita ngomong. Jadi kamera mau sini. Iya, Pak di depan kamera. 10C. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10C dengan ya, sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahma. Ya, Siti Nurrahma. Dari kelas 10C. Pertanyaan saya, apa penjelasan dari faktor penyebab pergaulan bebas faktor ekonomi? Itu maksudnya gimana? Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Faktor penyebab pergaulan bebas ya dari sisi ekonomi. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Ustaz. Dipersilakan. Baik, langsung ya. Baik, Ya, terima silakan. kasih. Begini, di dalam ajaran Islam itu tidak serta-merta dikatakan bahwa orang yang ekonominya lemah itu adalah cenderung mengikuti pergaulan bebas. Tidak seperti itu. Tetapi setelah diambil beberapa sampel, para pelaku pergaulan bebas, para pelaku kejahatan, itu berawal dari kurangnya ekonomi yang diperkuat oleh keinginan yang kuat, kemampuan yang tidak terpenuhi untuk memenuhi kemauannya. Misalnya begini, seseorang itu penghasilan ekonominya dia tidak sanggup misalnya membeli HP yang bermerek seperti iPhone 11 Pro misalnya ya. Kemudian keinginannya kuat tapi tidak memiliki kemampuan untuk bisa membeli HP tersebut. Maka orang yang demikian ini biasanya sering mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas dengan teori H3, yaitu halal, haram, hantam. Teorinya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, tidak semua orang yang ekonominya lemah itu cenderung berbuat pergaulan bebas. Tidak semua itu. Coba ingat kata Nabi. Kata Nabi begini, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Artinya seorang yang beriman kepada Allah, kita maksudnya, yang memiliki ekonomi yang kuat, memiliki pengetahuan yang kuat, dia lebih dicintai oleh Allah. Jadi Allah itu cinta terhadap hambanya yang memiliki kekuatan, baik kekuatan ekonominya, kekuatan persahabatannya, kekuatan pengetahuannya, kekuatan kemampuannya, dia lebih dicintai oleh Allah. Karena kenapa? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dia akan banyak memberikan manfaat. Orang yang memiliki ekonomi yang kuat, itu pun juga akan banyak memberikan manfaat. Ketimbang orang yang beriman kepada Allah, tetapi yang lemah. Al-mu'minid dhaif. Jadi orang yang lemah ekonominya, lemah ilmu pengetahuannya,
lemah persahabatannya, lemah pergaulannya, lemah untuk mengikuti aturan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, biasanya orang yang seperti ini cenderung melakukan kebebasan di luar batas normal. Nah, oleh karena itu, jangan salah paham bahwa nanti kamu akan mengatakan, kalau ketemu pulang sekolah, ketemu orang miskin, kemudian kamu bilang, woi, kamu orang miskin, kamu bergaul bebas ya, tidak boleh begitu juga. Nah, itu ya, jadi kita selektif dalam memilah dan memilih. Tetapi kita perlu punya garisan. Jadi garisannya seperti itu. Oleh karena itu, saran saya kepada Anda semua yang masih belajar, kuatkan ilmu pengetahuanmu, sehingga kamu lebih dicintai Allah. Ketika engkau sudah kuat ilmu pengetahuannya, tidak bakalan kamu melaksanakan sesuatu yang buruk. Karena akan berpikir 2 kali. Oh, ini jelek, ini baik. Seperti itu nanti ilmu pengetahuannya. Demikian saya rasa Ibu bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi sudah tertangkap ya jawabannya, Siti Rahmah, bahwa ternyata dengan keterbatasan ekonomi bisa saja menyebabkan seseorang melakukan pergaulan bebas. Baik, kita beri kesempatan 2 pertanyaan lagi ini. Tadi sudah dari kelas 10C, mungkin beralih dari kelas 10B? Atau oke, kelas 10D ya? Ya, 10D. Kita beri kesempatan untuk kelas 10D. Silakan. Disampaikan, disebutkan namanya. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Mohon izin bertanya, apakah pergaulan bebas itu bisa mempengaruhi karakter atau gaya hidup seseorang? Terima kasih. Baik, bisa ini di kelas 10D suaranya agak terputus ya. Boleh diulang lagi. Mohon izin bertanya, apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter atau gaya hidup seseorang? Apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang? Begitu? Karakter. Baik, Ya. terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon. Baik, Silakan. siapa penanyanya ini ya? Iya, tadi belum disebutkan ya. Dengan siapa ya? tadi? Boleh disebutkan. Bihari Patsarina dari kelas 10D. Bihari ya? Nabihari Patsarina. Nabiha. Ya, Nabiha. Baik. Saya bertanya dulu kepada Anda. Anda punya teko di rumah, ya? Nabiha punya teko di rumah, ya? Halo? Coba agak mendekat ke ininya, mikrofonnya itu. 10E, Nabiha. Oke, baik. Begini saja. Saya langsung aja ya. Begini. Seseorang yang terbiasa dengan pergaulan bebas sudah jelas dan nyata akan sangat mempengaruhi pola hidupnya dia, karakternya dia, bahkan akan mempengaruhi lingkungan sosial di mana dia berada. Saya ambil contoh. Sekarang teko. Anda akan tahu isi teko apabila isinya sudah dikeluarkan. Oh, ternyata teh ya. Sudah dikeluarkan lagi, oh ternyata kopi. Jadi orang akan mengatakan baik ketika Anda sudah mengeluarkan karakternya, sudah berbuat sesuai karakternya. Maka karakter itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang tersebut. Pengaruhnya dari mana? Tentu pengaruh dari luar. Misalnya dikatakan, oh ternyata anak ini memang berkarakter buruk karena sering mengkonsumsi narkoba. Maka karakter seperti ini akan lama sekali hilang. Walaupun Anda sudah tidak mengkonsumsi narkoba lagi, tapi karakter itu akan terus disebut. Akan terus disebut. Oleh karena itu kita tidak melihat casingnya. Kadang casingnya bagus. Tekonya terbuat dari emas tekonya. Tapi ketika teko yang dibuat dari emas tadi
diisi dengan minuman yang memabukkan, maka yang keluar adalah yang minuman memabukkan, seperti itu. Ketika teko tadi diisi misalnya cendol, maka yang keluar bukan teh, tapi cendol. Maka keluarnya dari teko itulah menjadi karakternya dan menjadi pembicaraan dengan sosial. Maka tindakan perilaku yang muncul dari seseorang itulah akan nampak, akan dibaca oleh orang dan akan diberikan label. Oh, ternyata tekonya yang bagus. Atau bahasa kasarnya itu, Masya Allah, wajah cantiknya saja tapi moralnya bejat. Seperti itu bahasa kasarnya. Nah, oleh karena itu sudah jelas ya, pergaulan bebas itu akan sangat mempengaruhi baik bagi dirinya maupun lingkungan sosialnya yang ada. Karena yang mengatakan itu adalah lingkungan sosial Anda. Kalau untuk mengetahui apakah diri kita ini baik atau tidak, jangan tanya kepada diri saya, tanya kepada orang-orang yang berada di sekitar saya. Insya Allah Anda tahu, oh ternyata Bapak ini menurut tetangga sekitarnya sekian persen kurang baik. Oh ternyata Bapak ini menurut tetangganya sekian persen baik. Jadi seperti itu ya, mempengaruhi. Kemudian pengaruh kedua, biasanya orang yang terbiasa melakukan pergaulan bebas itu, mohon maaf, ini kan kita bicara dari sudut pandang agama ya. Orang yang terbiasa mabuk misalnya, dia sulit menerima kebenaran itu. Orang yang sudah terbiasa berzina gitu ya, dia sulit diingatkan dengan ibunya, bibinya, saudara kandungnya, dia sulit diingatkan ke situ. Kalau diingatkan tuh, kamu jangan berzina ya, karena ibumu juga perempuan, bibimu perempuan. Kalau kamu punya anak begitu bagaimana perasaannya? Dia sulit diingatkan karena udah terbiasa. Itulah karakternya. Jadi akan mempengaruhi kehidupannya. Kehidupan tadinya baik menjadi tidak baik. Begitu saya rasa Ibu. Terima kasih Ustadz, mungkin sudah bisa terjawab ya pertanyaan dari Nabiha bahwa ternyata pergaulan bebas bisa mempengaruhi gaya hidup kita atau karakter yang dimunculkan, yang ditampilkan oleh seseorang. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi untuk 10A, Mas Bu. 10A, 10A. 10A. 10A, Bu. Kelas 10A ya. 10A. Kelas 10A. Ya, satu pertanyaan Maaf, mungkin kameranya waktunya mati ya, ternyata Bu. sudah dipersilahkan kelas 10A. Satu pertanyaan. Dipersilahkan kelas 10A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alia Wahyuni Irawan. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang sudah terjerumus pergaulan bebas dan terkena dampak pergaulan bebas, contohnya penyakit menular HIV, yang banyak kita tahu bahwa penyakit tersebut tidak mempunyai obat. Lalu, ia menyesali perbuatannya tersebut dan menyerahkan seluruh hatinya kepada Allah untuk bertaubat hanya semata-mata agar penyakitnya diangkat. Apakah Allah akan mengangkat penyakitnya dan mengampuninya? Baik, sudah Terima kasih. terekam. Terima kasih dari Alia ya, kelas 10A. Apakah akan diampuni dosanya? Apakah akan diangkat penyakitnya jika melakukan pergaulan bebas? Dalam hal ini adalah zina. Dipersilahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Kita sekali lagi kita berbicara dari sudut pandang agama ya. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya. Artinya gini, seseorang yang sering melakukan perbuatan buruk, apakah nanti apabila dia sudah kapok dan bertaubat, apakah dia diampuni dosanya, Pak? Saya akan katakan begini. Pernah satu ketika, ini maaf ya, saya mau pakai bahasa yang agak vulgar sedikit ya, karena takut saya tidak dipahami. Begini, pernah satu ketika seorang perempuan yang menjual dirinya itu pulang dari tempat kerjaan melacurnya itu, sampai di tengah perjalanan dia ketemu dengan anjing yang kehausan sampai terjulur-julur lidahnya. Kemudian si perempuan itu merelakan
sepatunya yang terbagus itu untuk mengambil air di sumur, dan kemudian dari air yang ada dalam sepatu itu diberikan minum kepada si anjing. Kemudian anjing itu menjadi sehat dan bisa lari kencang lagi. Dengan ikhlas perempuan itu. Terus bagaimana? Apakah Allah ampuni dosanya? Setelah dia meninggal, salah satu ulama besar waktu itu diberikan isyarah oleh Allah bahwa pernah bertemu dengan perempuan pelacur tadi. Loh, wahai perempuan, bukankah engkau pelacur? Iya. Kenapa engkau ini duduk tenang di sini seolah engkau mendapatkan ampunan Allah? Lalu si perempuan tadi menjawab begini, saya diampuni Allah dosa-dosa saya. Karena sebab saya dengan ikhlas saja memberikan minum kepada anjing. Sehingga saya dibebaskan dari siksa kubur. Dan insya Allah saya dimasukkan ke surga. Ikhlas memberikan air minum. Artinya begini, secara luas begini. Seberapapun besarnya seseorang, tapi mohon maaf, jangan ini jadikan sebagai peluang. Ya, sebagai peluang. Wah, nanti penjelasannya, biarlah buat dosa banyak-banyak, atau juga akan diampuni Allah. Ini maksudnya bukan begitu. Artinya, kalau seseorang dengan tidak sengaja dia melakukan dosa besar, misalnya berzina, membunuh, dan seterusnya, misalnya, kemudian dia benar-benar minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun kepada Allah, berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukan, kemudian dia selalu berbuat baik, maka Allah pasti ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Jangankan itu, jangankan bertaubat, dia hanya memberi minum saja kepada anjing yang ibaratnya menurut kita anjing itu najis, tapi Allah ampuni dosanya. Apalagi ketika kita berbuat dosa pada seseorang, lalu minta maaf kepada orang tersebut dan minta ampun kepada Allah, lalu tidak mengulangi perbuatannya, pasti Allah ampuni dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya. Seberapapun banyaknya dosa yang dilakukan orang, ketika dia sudah bertaubat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Kemudian yang ketiga, ketika penyakit medis ya, penyakit medis misalnya seperti sifilis, misalnya seperti rajasinya, Allah menurunkan penyakit pasti bersama dengan obatnya. Tapi terutama obatnya itu adalah obat pertama taubat dulu, kemudian berobat medis. Insya Allah Allah sembuhkan. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh dan tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Dengan catatan taubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jangan seperti taubatnya sambal. Sudah tahu pedas, sudah kita pedas kepedasan, masih juga mau minta lagi, makan lagi. Jangan seperti itu. Jangan beranggapan biarlah sudah enggak apa-apa. Buatlah dosa sebanyak mungkin. Toh rahmat Allah lebih luas daripada itu. Ini jangan seperti itu. Itu ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih Ustadz. Tadi sudah terekam jawabannya ya untuk Alia bahwa Allah itu Maha Pengampun dan ketika kita punya niat yang ikhlas untuk bertobat akan diampuni dan sebuah penyakit itu pasti ada obatnya. Tetap ikhtiar, tetap berpisah. Baik, demikian kegiatan kita hari ini dari awal sampai terakhir. Ada kekurangannya, mudah-mudahan semua bisa dimaklumi dan dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.